Negeriku yang kaya, negeriku yang makmur. Food Estate Organik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin sedikit mencoba atau tes jadi apakah ikan bawal ini ya di sini yang kemarin 170 ekor itu alhamdulillah baik-baik saja. Nah, sekarang mau saya tes untuk pakan alternatif atau pakan tambahannya. Barusan tadi sudah saya kasih makan pelet ya. Nah, sekarang ini kita tambahkan pakan alternatif atau pakan tambahannya. Nah, ini saya akan tes apakah dia suka yang mana. Jadi di sini ada ada beberapa daun ya, ada daun singkong, kemudian ada daun ubi jalar ya, ini singkong ya, kemudian ini ubi jalar ya, nah kemudian ada daun pepaya Jepang, ini pepaya Jepang, kemudian sebelahnya ini daun bayam. Nah, ini daun bayam ya, daun bayam. Nah, nanti kita akan tes nih ya, ada daun pepaya juga tadi ya, ada daun pepaya, kemudian ada daun kacang santa isi, kemudian ada daun anggur. Nah, memang saya coba untuk tes gitu ya, supaya nanti kalau dia suka berarti habis, tapi kalau dia tidak suka berarti nggak habis. Artinya kalau semua daun ini nanti habis, nah itu berarti bisa dicoba daun-daun tersebut ya. Jadi ini merupakan uji coba ya, sehingga nantinya kalau kita kasih makan itu jangan satu daun aja gitu, satu daun aja, supaya mereka seneng ya. Ada cemilan daun pepaya, cemilan daun ubi jalar, cemilan daun bayam. Nah, itu daun bayam yang sudah tinggi-tinggi ya, yang sudah tidak dikonsumsi itu dimakan lagi, udah tua ya. Nah, itu saya cemplungkan. Jadi secara prinsip ya, pakan tambah ini akan mengurangi kebutuhan pelet kita. Nah, bahkan ada beberapa orang yang memelihara ikan bawal ini dengan komposisi 60% pelet, 40% pakan tambahan seperti ini. Nah, hasilnya bagus juga gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ya memang mereka belum bereaksi nih, karena memang sudah makan. Nah, memang biasanya ini berupa cemilan aja, cemilan saja. Cemilan, kalau dia lapar dia nyemil gitu ya, dia lapar dia nyemil, kira-kira seperti itu ya. Seperti manusia lah, manusia itu makannya 3 kali tapi nyemilnya berkali-kali. Nah, itu yang bikin gemuk, kira-kira seperti itu. Nah, ini konsepnya disamain aja dengan manusia gitu. Dia sudah makan ya sehari 2 kali, tiap pagi dan sore ya, kita kasih makannya pakan pelet. Nah, kemudian setelah itu kita kasih makan seperti ini. Nah, biasanya nih ya, kalau seperti ini nanti sore dia udah habis. Kemarin memang tidak saya kasih sebanyak ini karena memang kemarin hanya sekedarnya. Nah, sekarang kita sudah uji coba bener nih ya. Jadi nanti ikan-ikan bawal ini akan kita tes seperti ini. Nah, kalau ini bagus ya, berarti nanti pakan peletnya akan kita kurangi dari hitungan 2% bobot biomasanya. Jadi nah, ini sekarang ini kita masih 2% biomasanya. Nah, nanti kalau sudah pakan ini dia sudah belajar, jadi dia kasih makan sedikit, nanti daunnya banyakin gitu ya.
Nah, nanti dia akan terbiasa seperti itu, pola makannya seperti itu. Ya seperti manusia aja lah. Kalau pola makannya dia makan nasi, dia akan makan nasi. Kalau dia makan roti, dia makan roti. Nah, ini kita coba nih, dia makan pelet dan makan tambahan daun-daunan. Nah, kemudian kenapa juga daunnya beragam ya? Jadi nanti karena daun beragam, daun itu macam-macam komposisi vitaminnya atau kandungannya. Jadi dengan beragamnya ini, maka asupan dari ikan ini diasumsikan akan mendapatkan asumsi vitamin yang bermacam-macam, ya, yang bermacam-macam. Jadi dia akan mendapatkan vitamin yang bermacam-macam. Nah, dengan demikian diharapkan dia akan menjadi sehat, ya, sehat, ya. Nah, seperti itu. Jadi makanan tambahan ini sangat diperlukan. Nah, kemudian dengan adanya makanan tambahan ini, ya, dengan adanya makanan tambahan ini, ya, kita harus mempersiapkan di rumah kita gitu, atau di sekitar kolam kita. Nah, seperti ini. Ini ada pepaya, daun pepaya, kemudian daun singkong, ya, daun ketela, ya, daun ketela rambat atau ubi jalar. Ya, ini semua sebenarnya untuk keperluan ikan bawal tersebut. Nah, ini juga ada anggur. Nah, mungkin anggur nanti daun-daun yang muda ini ya kita cobakan apakah dia mau gitu ya. Nah, kemudian nih ada daun sancaici, ya, sancaici ini daunnya ini kalau sudah tumbuh ini kemarin sampai ke listrik itu, ini sudah kita penggal dan dia masih hidup nih, ya, hidup lagi, ya. Ini tetap kita pertahankan karena kemarin pernah saya coba mau daun sancaici mau, ya. Jadi dengan adanya macam-macam daun ini kita tidak akan kehabisan gitu ya, kehabisan. Artinya stok pakan tambahan kita selalu ada, ya. Jadi kalau daun pisang nggak mau, dia terlalu keras, daun pisang ini nggak mau. Nah, ini untuk keperluan pupuk, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memelihara ikan di area yang kecil ini, ya, jadi ya disediakan pakan-pakan tambahan. Selain kita nanti mendapatkan seperti ini, nanti akan ada ubi jalarnya, ya, berbuah, kita bisa memanfaatkan daunnya. Nah, ini memang kita untuk persiapkan untuk itu, ya. Jadi ini cara budidaya yang untuk hobi, ya. Kalau untuk yang skala besar bisa juga sebenarnya, skala besar bisa juga karena banyak petani juga menerapkan yang seperti ini. Nah, ini penting, ya, nanti apakah daun-daun ini, ya, kalau kita lihat, ya, bisa dilihat itu daunnya macam-macam seperti yang tadi bilang. Ini penting untuk mengetahui tanaman apa saja yang ditanam di sekitar kolam. Nah, kemarin singkong sudah mau dia, kemudian ubi jalar mau, itu sudah pasti mau. Kemudian pepaya Jepang juga mau, pepaya juga mau. Nah, sekarang sebenarnya yang mau kita uji coba itu sebenarnya ini yang paling suka dia mana, yang paling habis duluan tuh pasti dia yang paling suka, gitu ya. Dia makan duluan pasti dia yang paling suka, gitu. Nah, kalau kemarin sudah saya coba antara daun ubi jalar dengan daun singkong, ya. Ini lebih suka daun ubi jalar. Kemudian daun ubi jalar dengan daun pepaya, dia lebih suka daun ubi jalar. Jadi saya sarankan mungkin kalau awal-awal Anda mungkin bisa menanam ubi jalar dulu. Nah, cara menanam ubi jalar juga mudah. Saya sudah pernah bikin video ini di styrofoam, ini di planter bag, kemudian ini di plastik, ya, di plastik. Nah, ini subur-subur semua, ini subur-subur. Karena memang ini saya pupuk dengan pupuk organik. Nah, ini pupuk organiknya nih udah banyak saya bikin, ya. Ini udah jadi, ini
bikin ya. Jadi seperti kegiatan-kegiatan saya sebelumnya sudah saya videokan ya. Itu ya, jadi perlunya pakan tambahan untuk ikan bawal ya. Jadi ini nggak semua ikan ya, saya terangkan lagi. Yang senang makan daun-daun yang seperti ini adalah ikan bawal dan ikan gurame ya. Sekali lagi, ikan bawal dan ikan gurame. Jadi kayak ikan emas, kemudian ikan lele, kemudian ikan nila masih mau, tapi dia nggak terlalu seperti ikan bawal dan ikan gurame. Jadi saya tekankan sekali lagi, yang mau adalah ikan bawal dan ikan gurame. Nah, itu menjadi pilihan yang cukup menggiurkan dengan pola makan tambahan dari daun-daunan. Oke, begitu saja. Nanti saya akan update ini daun-daun ini habis apa tidak. Nah, mungkin nanti siang akan saya update ya. Dan saya update lagi, atau sore saya update apakah daun-daun ini habis atau tidak, walaupun tadi sudah makan pelet. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.